Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soli Soliha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Nah, kita sekarang belajar tematik ya. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Kita akan belajar kondisi geografis di wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa serta terdiri atas bentang alam perairan, daratan rendah, dan daratan tinggi. Keadaan tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda bergantung pada tempat tinggalnya. Nah, aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Kondisi tersebut meliputi kondisi iklim, jenis atau kualitas tanah, ketinggian tempat, serta perairan. Kondisi daratan dengan segala ketampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya. Nah, ada gambar ya di sini. Kondisi geografisnya itu ada 3, yaitu daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai. Dari pelajaran sebelumnya kita udah tahu ya, ada yang daratan tinggi dan rendah. Pembelajaran sebelumnya kita juga sudah membahas daratan tinggi, daratan rendah juga sudah dibahas sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu pantai. Ananda Soli Soliha tentu ya pernah melihat pantai. Nah, pantai ini adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Panjang garis pantai wilayah Indonesia berkelok-kelok lebih dari 81.497 km. Keadaan pantai di Indonesia tidak sama, antara lain disebabkan oleh abrasi dan gelombang laut. Oleh karena itu, pantai ada yang curam dan landai. Secara umum, pantai yang menghadap Samudra Indonesia merupakan pantai curam. Daerah yang menghadap Laut Jawa. Biasanya, pantai yang landai memiliki lapisan tanah yang subur. Hal itu disebabkan adanya endapan lumpur atau pasir yang dibawa aliran sungai. Manfaat pantai selain untuk berlabuhnya berbagai jenis kapal dan perahu, juga sebagai objek wisata ya. Tidak kalah pentingnya adalah kebanyakan alam yang ada di daerah tersebut. Pada umumnya penduduknya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan, dan perkebunan kelapa. Nah, itu disebut pantai ya. Nah, kita akan lanjut ke nomor 2 ya, yaitu daratan rendah. Apa sih daratan rendah? Ada ya di gambarnya. Contohnya yaitu daratan rendah itu yaitu sawah ya. Nah, daratan rendah adalah bentangan tanah datar yang sangat luas pada ketinggian ukuran dari 200 meter di atas permukaan laut. Meskipun letaknya dekat daerah pantai, mata pencaharian penduduknya berbeda-beda. Di sini tidak ditemukan lagi kegiatan nelayan, kapal, dan perahu yang berlabuh. Penduduk di daratan rendah biasanya bekerja sebagai petani. Tahu ya, itu petani apa? Nah, tumbuhan yang tumbuh di daratan rendah misalkan padi, palawija, dan tebu. Nah, contohnya ini sawah kan ditanam padi ya. Nah, daratan rendah di wilayah Indonesia membentang di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.
Penduduk kota yang bertempat tinggal di daratan rendah memanfaatkan daerahnya untuk tempat tinggal. Selain itu, mereka juga mendirikan gedung perkantoran, pertokoan, dan sekolah, termasuk sarana transportasi. Nah, kita juga Ananda Sholih Sholihah juga tinggal di daratan rendah. Kita juga tinggal di daratan rendah ya. Nah, paham ya sampai di sini? Jika paham, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu nomor 3, daratan tinggi. Nah, contohnya ada di gambar ya, daratan tinggi. Contohnya kebun teh. Nah, daratan tinggi adalah daratan yang ketinggiannya 600 meter di atas permukaan laut. Daratan ini terletak dari pegunungan atau dikelilingi oleh pembukitan sehingga udaranya sejuk dan segar. Daratan tinggi di Pulau Sumatera membentang di bagian tengah sejajar dengan pegunungan Bukit Barisan. Nah, jenis tumbuhan di daerah daratan tinggi antara lain yaitu teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Tentunya digambar ya, contohnya yaitu kebun teh. Nah, di daerah daratan tinggi dapat ditemukan objek wisata alam seperti Gunung Tangkuban Perahu, Pengalengan, dan Dieng. Selain itu juga sumber pemandian air panas alami seperti Ciater dan Sangkan Hurip. Daerah daratan tinggi juga mempunyai udara yang sejuk dengan pemandangan yang indah. Hal ini menyebabkan banyak orang mendirikan rumah-rumah di sana untuk peristirahatannya. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Nah, pembelajaran 6 subtema 1 sampai di sini ya. Ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, tolong hubungi Miss ya. Nah, untuk tugasnya kalian kerjakan halaman 65 nomor 1 sampai 3 ya di buku tugas. Kerjakan di buku tugas. Paham ya tugasnya? Jika sudah paham, pembelajaran tematik kali ini dicukupkan sekian dan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.